Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jarod Suseno selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Mulyani sebagai pengajar praktek saya. Dan yang saya hormati pula Ibu Masidatul Husna selaku kepala sekolah TK saya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Sulasmi SPD. Assalamualaikum Bu Warsini, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Lasmi? Alhamdulillah baik. Bu Warsini, seperti yang saya ceritakan kemarin, saya ingin di coaching Bu Warsini terkait dengan pembelajaran KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin menerapkan pembelajaran KSE dan pembelajaran diferensiasi di kelas saya untuk mengadakan penyegaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Tapi saya masih bingung ini bagaimana cara melaksanakannya. Oh iya Bu Lasmi, silahkan Ge. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya nih, kira-kira apa yang ingin panjenengan dapatkan dari sharing dan sesi coaching pada hari ini Bu Lasmi? Oh iya, saya ingin menggali ide-ide baru terkait dengan pembelajaran KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya harapkan nanti anak-anak dapat belajar secara maksimal sesuai dengan potensinya. Oke. Sejauh ini apa yang sudah panjenengan persiapkan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE itu, Bu? Ya, yang pertama saya melakukan identifikasi untuk memetakan kesiapan belajar, bakat, dan profil kesiapan belajar untuk menentukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya saya membuat RPP, menyiapkan video dan gambar sebagai pemantik, kemudian menyusun LK dan asesmen. Oh gitu ya, sudah ada persiapan ya. Mungkin bisa dideskripsikan lebih lanjut Bu Lasmi. Ya, untuk ini saya akan mengambil tema tentang hutanku lestari. Untuk diferensiasi kontennya saya menyediakan video animasi dan video lagu, kemudian buku cerita tentang emosi. Dan saya juga akan menyiapkan krayon, pensil warna, cat air, dan potongan kertas lipat, serta LK untuk kolase dan mewarnai, kertas lipat dan botol untuk diferensiasi proses. Kemudian untuk diferensiasi produk, saya akan mengajak anak menggambar bentuk pohon, kemudian mewarnai dan mengguntingnya, dan kemudian menyusun pola menjadi bentuk pohon 3 dimensi. Selanjutnya nanti akan disusun menjadi bentuk miniatur. Oke sip, jadi panjenengan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk, dan juga untuk pembelajaran KSE gitu ya Bu ya. Nah kemudian ini Bu Lasmi, yang saya lihat di EPP kan sudah oke, saya lihat yang panjenengan tunjukkan pada saya itu. Ini saya ingin apakah ada ide-ide kreatif untuk meningkatkan literasi murid yang terkait dengan tema yang panjenengan ambil, yaitu hutan pelestari tadi gitu. Kira-kira apa ya? Oh, mungkin dengan mengajak anak bermain kartu ya Bu ya. Dengan kartu huruf nanti anak-anak bisa menyusun kata pohon, hutan. Terus selanjutnya nanti dengan kartu kata kita hubungkan dengan gambarnya. Terus kemudian nanti dengan kartu angka mengenal penjumlahan, pengurangan melalui media dari hasil karya pohon 3 dimensi tadi Bu ya. Mungkin akan lebih menarik dan lebih seru ya Bu ya. Nah, good idea. Begitu Bu Lasmi ya. Jadi sudah menemukan ide-idenya kreatif ya. Yang lebih menarik daripada tadi di FPP yang sudah cenderung tunjukkan kan menghubungkan itu LK ya. Itu pembelajarannya lebih menarik, kegiatannya lebih menarik dan lebih bermakna dari tadi yang dihubungkan dengan itu ya. Membuat pohon, kemudian
membuat pohon-pohon tersebut menjadi bentuk miniatur hutan ya. Oke, Iya. lebih menarik jadi nggih. Kira-kira kapan ini panjenengan akan merencanakan aksinya dan siapa yang bisa panjenengan libatkan untuk membantu panjenengan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tersebut? Iya. Insya Allah nanti hari Kamis ya Bu Waria. Untuk hari ini nanti saya akan merevisi RPP-nya. Kemudian besok saya akan membuat APE-nya, kartu huruf, kartu kata, dan kartu gambarnya. Insya Allah nanti hari Kamis saya akan mempraktekkan pembelajaran KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan nanti insya Allah saya akan melibatkan Bu Lucy sebagai partner mengajar saya di kelas A2. Oh iya ya, jadi hari Kamis dan panjenengan dibantu Bu Lucy nih ya, melibatkan Bu Lucy ya. Oke, jadi hari Kamis nanti saya akan melakukan observasi di kelas panjenengan saat panjenengan mengajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE ya Bu ya. Oh iya, siap Bu. Oke, pada hari ini kita kan observasi. Iya. Kemudian besok hari Kamis, besok ya, tinggal besok ya. Iya. Besok kita akan observasi di kelas panjenengan. Setelah itu kita ada sesi ngobrol lagi Bu Lasmi. Oh iya. Untuk refleksi apabila ada yang perlu dikembangkan ya Bu ya. Jadi iya, siap, jadi sesinya pasca observasi nanti Insya Allah tanggal 31 Mei yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya Pak Mulyani begitu. Iya, siap, Nggih. iya. Nah, kemudian ini Bu Lasmi, dari percakapan awal sampai sini saya menangkap bahwa strategi yang akan panjenengan terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE ya Bu ya. Panjenengan sudah menyiapkan diferensiasi konten, produk, dan proses, kemudian panjenengan menyiapkan emoji, lagu ya untuk KSE-nya. Berkaitan dengan supervisi akademik ini Bu Lasmi, saya ingin bertanya ini, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan pada anak-anak dan pada area apa panjenengan ingin mengembangkan diri panjenengan begitu? Oh iya. Saya ingin meningkatkan pengembangan pada area kemampuan sosial emosional. Dengan harapan nantinya saya dapat mengelola emosi lebih baik lagi ketika mengajar. Dan juga kan murid-murid saya ini kan masih anak TK ya Bu ya, emosinya masih kurang stabil. Iya, seperti yang kita ketahui bersama ya, kita sebagai guru TK ini, anak-anak kita, murid-murid kita kan emosinya belum stabil, yang otomatis mempengaruhi emosi kita ya. Jadi betul sekali Bu Lasmi untuk mengembangkan KSE ya, sosial emosional, agar bisa mengatur atau mengelola emosi begitu ya, agar nanti kesadaran diri dan manajemen dirinya Bu Lasmi sebagai guru TK itu lebih baik lagi begitu ya Bu ya. Oke Bu Lasmi, semoga lancar dan sukses Bu Lasmi ya. Amin. Alhamdulillah hari ini Bu Warsini sudah fokus dan aktif mendengarkan sharing saya, sehingga saya dapat menggali ide-ide baru dan kreatif yang sebelumnya belum terpikirkan oleh saya. Semoga anak-anak menjadi senang dan lebih tertarik dengan strategi pembelajaran yang baru ini. Terima kasih banyak Bu Warsini. Amin, sama-sama Bu Lasmi. Demikian percakapan coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan dengan Ibu Sulasmi SPD selaku rekan sejawat saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ya. Nah, selain kita yang senang, siapa lagi yang senang? Iya, hewan, karena hutan itu tempatnya binatang, tempat tinggalnya binatang. Nah, terus selain itu, senang lagi karena apa? Karena hutan dapat menyimpan apa? Siapa yang masih ingat? Air. Selain menyimpan air, mencegah. Oh iya, mencegah tanah longsor. Selain mencegah tanah longsor, satu lagi. Oh iya, biar tidak banjir. Tapi manusia, binatang akan menjadi takut kalau hutannya terbakar. Kenapa ya bisa takut? Iya, tempat tinggalnya hancur. Tadi loh ada hadisnya. Siapa yang masih ingat hadis larangan berbuat mudarat? Ulangi sekali lagi. Hadis larangan berbuat mudarat. Janganlah kalian saling membahayakan dengan tidak menebang hutan, tidak membakar hutan, tidak membuang sampah hutan. Berarti kita tidak melakukan perbuatan yang mudarat, yang saling membahayakan. Oke. Yang mau bermain di kegiatan satu, bermain kartu kata, silakan berdiri. Yang bermain kartu kata, silakan berdiri di sebelah sana. Dan yang kedua, yang mau bermain kartu huruf, silakan berdiri dan menempati tempat di sebelah sana. Yang mau menempel gambar bentuk dimensi sebelah sini. Sudah siap? Maka bismillah Oke, yang sebelah sini kamu mau menyusun yang mana? Menyusun pohon apa ini? Ya mau yang mana? Pohon berarti saya pohon. Nah, lihat misalnya yuk. Baca, lihat ini dulu apa? Dicari yang sama seperti ini. Nah, satu ini sama. Ini kan mazhab, ini kan punya mazhab. Mazhab ambil loh. Yang ada dong. Masih ada pohonnya satu Hutan apa? Hutan sapu.
kebun binatang. Coba ada berapa itu binatangnya? Binatangnya ada berapa? Yang rapi, yang rapi. Ayo beres-beres. Yang rapi, yang rapi. Hari ini Sam, iya, hari ini kita belajar apa? Apa? Mengukur bermain kartu kata, bermain kartu. Oh iya, membuat miniatur hutan, membuat bentuk hutan menggunakan apa? Menggunakan kertas menjadi pohon 3 dimensi. Nah, iya, coba hari ini tadi semuanya hebat, semuanya jempol. Pesannya Bu Guru, kita harus selalu menjadi anak yang sabar. Sabar menunggu giliran ketika kita mau bermain permainan satunya harus menunggu temannya selesai. Begitu juga ketika cuci tangan. Terus lagi kita bila berbuat salah harus minta maaf. Assalamualaikum Bu Lasmi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Buat sini bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu Lasmi, seperti yang saya katakan waktu coaching pra-observasi ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan sesi coaching pasca observasi yang akan didampingi oleh Bapak pengajar, praktek pengajar saya, yaitu Bapak Mulyani. Mohon izin Pak Mulyani nggih. Nih. Baik Bu Lasmi, sebelum kita lanjutkan saya ingin bertanya, kira-kira apa harapan atau tujuan Bu Lasmi setelah melakukan coaching pasca observasi ini? Saya ingin mendapatkan insight-insight baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin jenengan observasi Bu, saya ingin melakukan refleksi agar kedepannya lebih kreatif dan inovatif lagi. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi ingin lebih kreatif dan inovatif agar pembelajaran di kelas nanti bisa meningkat kualitasnya ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana perasaan Bu Lasmi ketika menerapkan pembelajaran KSE dan pembelajaran berdiferensiasi saat saya observasi kemarin? Oh iya, alhamdulillah Bu, saya lega sekali karena melalui kegiatan tersebut saya bisa memperoleh pengalaman baru dan mendapatkan strategi baru dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran KSE dan berdiferensiasi. Alhamdulillah Bu ya. Nah, apakah Bu Lasmi merasa sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu dengan baik gitu? Alhamdulillah sudah Bu, Ya. dan saya juga merasakan ternyata anak-anak lebih antusias dan lebih semangat ketika anak-anak diajak bermain kartu huruf, kemudian membuat miniatur bentuk hutan. Jadi lebih antusias ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian menurut Bu Lasmi, apakah tujuan pembelajaran yang sudah panjenengan susun di LPP itu sudah tercapai? Alhamdulillah sudah, sebagaimana tujuan pembelajaran yang saya tulis kemarin. Diantaranya anak sudah memilih kegiatannya secara mandiri sesuai dengan minatnya. Kemudian anak mengungkapkan emosinya dengan berbagai situasi. Kemudian anak sudah mampu merefleksikan pendapatnya untuk menjadi anak yang penyabar,
menjadi anak yang pemarah ataupun cengeng. Kemudian anak-anak juga sudah bekerja sama untuk membereskan mainannya. Kemudian juga anak sudah meningkatkan pengembangan fisik motorik halusnya melalui kegiatan menggambar dan menggunting. Kemudian juga anak juga sudah mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian anak juga sudah mampu menunjukkan kemampuannya berdasarkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra membaca melalui kegiatan bermain kartu dan juga bermain kartu angka dan kartu huruf. Banyak sekali ya Bu tujuan pembelajaran yang disusun di RPP nggih Bu. Alhamdulillah sudah tercapai nggih Bu nggih. Yeah. Lalu yang saya ingin tanyakan lagi, hal-hal baik apa yang perlu dipertahankan dari Bu Lasmi dan hal-hal baik apa yang perlu ditingkatkan lagi Bu Lasmi? Oh ya, untuk hal-hal baik yang perlu saya pertahankan dari kegiatan kemarin adalah menyusun perencanaan lebih matang, yaitu seperti menyusun RPP dan membuat APE-nya. Kemudian untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu mengidentifikasi profil kesiapan belajar anak. Terutama hal itu perlu saya lakukan untuk membuat strategi pembelajaran baru agar kegiatan pembelajaran lebih berpihak ke anak dan lebih bermakna bagi anak. Oke. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah membuat strategi pembelajaran yang baru ya Bu ya. Iya. Kemudian menurut Bu Lasmi nih, bagaimana tindak lanjut untuk penerapan strategi pembelajaran yang baru itu agar lebih kreatif dan inovatif? Dan kapan Bu Lasmi akan mulai rencana tindak lanjutnya? Oh iya. Insya Allah saya akan mengembangkan diri saya melalui kegiatan sharing dengan teman-teman sejawat, kemudian mengikuti kegiatan KKG, mengikuti kegiatan workshop, webinar, dan juga melihat tutorial cara berkreasi di YouTube, di Facebook, atau Instagram. Dan juga insya Allah nanti saya akan memanfaatkan platform guru mengajar dan juga hal baik memberi informasi praktik baik. Dan insya Allah nanti tindak lanjut saya akan saya laksanakan dalam 1 bulan ini. Dalam 1 bulan Bu ya. Iya. Baik, jadi banyak cara untuk mengembangkan diri ya Bu ya. Ada workshop, webinar, punya platform Merdeka Mengajar, banyak sekali. Kemudian dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini kiranya apakah ada seseorang atau siapa gitu yang bisa membantu Bu Lasmi begitu? Iya, insya Allah nanti saya merasa perlu motivasi dari ibu kepala sekolah dan juga teman-teman sejawat saya yang wawasannya lebih luas. Jadi perlu koordinasi, perlu sharing ya, kemudian dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman ya, terutama yang sudah berwawasan gitu ya. Baik, oke baik Bu Lasmi, sebagai umpan balik hasil dari pengamatan atau observasi yang saya lakukan di kelas panjenengan saat panjenengan mengajar, praktek mengajar pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, menurut saya sudah bagus. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, panjenengan sudah menyiapkan dan melaksanakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian untuk KSE, saya lihat di persiapan di RPP dan pelaksanaan juga sudah bagus, yaitu KSE kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, semua sudah disiapkan dan dilaksanakan dengan baik menurut saya. Oke, yang ingin saya tanyakan satu lagi Bu Lasmi, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan ini? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif seperti yang saya katakan tadi Bu, melalui kegiatan workshop, KKG, dan juga webinar. Oke. Baik Bu Lasmi ya. Saya kira sesi
coaching pasca observasi cukup dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Lasmi lancar dalam menindaklanjuti rencana pengembangan diri untuk Bu Lasmi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga, Semoga Bu Lasmi. bermanfaat. Amin. Demikian percakapan coaching pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Sulasmi, SPD, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Mulyani, SPD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.